Dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bertemu lagi kembali kita semua di Today Sermon. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 11. Kita akan baca ayat yang kelima dan ayat ke-6, 7. Saudara, Yohanes pasal 11 ayat 5, 6, dan 7. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang boleh dikatakan begitu sulit, ya, yang mungkin bukan hanya menggetarkan fisik kita, ya, hati kita, tetapi juga iman kita. Saudara, pasti banyak di antara kita yang mulai mempertanyakan janji Tuhan, ya, mulai mempertanyakan perlindungan Tuhan, atau mungkin mulai merasa bahwa sepertinya Tuhan terlambat, ya, sepertinya ada keterlambatan dari pihak Tuhan atas apa yang sedang kita alami. Saat ini harusnya Tuhan bisa menyelamatkan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa harusnya Tuhan bisa menolong.
Harusnya Tuhan bisa memberkati kita di masa sulit ini. Harusnya Tuhan bisa menyembuhkan kita, menyembuhkan orang-orang yang kita cintai, sehingga mereka mungkin tidak meninggal, sehingga mereka mungkin masih bisa berada dengan kita hari ini. Tetapi sepertinya kita berpikir kadang Tuhan tidak sigap atau berlambat-lambat untuk menolong kita. Sudah dikasih Tuhan, kita semua memiliki tujuan. Kita mungkin saat ini kita masih punya cita-cita yang sedang kita bangun. Kita mungkin saat ini sedang lagi bagus-bagusnya mempersiapkan rencana untuk keluarga kita, rencana untuk pelayanan-pelayanan kita, atau apapun yang kemudian rasa semuanya hilang perlahan-lahan. Sepertinya Tuhan menghalangi kita untuk mencapai semua itu. Sudah dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan hari-hari ini juga telah dirasakan oleh Marta dan Maria atas kematian Lazarus saudaranya. Dan yang luar biasa adalah reaksi Tuhan Yesus ketika dia tahu bahwa Marta dan Maria sedang dalam kesedihan yang begitu berat karena Lazarus saudaranya meninggal. Saudara, reaksi Tuhan Yesus itu sangat mengherankan. Ya, di cerita yang kita baca, saudara, dia sepertinya menunda. Dia menunda 2 hari untuk tidak bereaksi apapun. Ya, dia tidak bergegas. Ya, dia seperti ada kesengajaan untuk tinggal atau membiarkan dua wanita ini hidup dalam kesedihan dan ketidakpastian. Sudah dikasih Tuhan, maka saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, bagi Marta dan Maria ini sudah terlambat. Sudah terlambat. Lazarus sudah mati, sudah 4 hari dikubur. Dan mereka berkata, sekiranya engkau ada di sini tepat waktu, maka engkau pasti dapat melakukan mujizat. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan kisah ini, apa alasan Tuhan melakukan hal ini kepada anak-anaknya, termasuk mungkin yang kita rasakan hari-hari ini? Yang pertama, saudara, dia ingin memperbesar iman kita. Sudah dikasih Tuhan, kita tidak tahu bagaimana menjalani hari-hari ke depan. Mungkin tulang punggung keluarga sudah tidak ada lagi. Mungkin harta benda yang dijual karena sulitnya hidup di masa pandemi ini sudah tidak bisa dibeli lagi. Mungkin usaha saudara, mungkin bisnis saudara yang saudara bangun dengan susah payah harus diikhlaskan untuk rugi, harus diikhlaskan untuk bahkan untuk bangkrut, saudara. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau kita berhasil, tetapi Dia juga mau kita menjadi orang yang beriman. Sudah dikasih Tuhan, melalui semua yang kita hadapi saat ini, Tuhan melatih kita dengan ujian iman yang sulit. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Benarkah kita sungguh-sungguh percaya? Pada ayat yang ke-15 sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Dia ingin melihat apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara, mungkin percaya kita tidak akan membangkitkan orang yang kita cintai seperti Lazarus dibangkitkan. Mungkin juga percaya kita tidak membuat kerugian materi kita kembali pulih. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh adalah orang beriman? Orang beriman adalah orang yang menjalani hidupnya dengan tuntunan Tuhan. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan akan terus berjalan dalam arahan Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan akan berjalan di dalam arahan Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa dia ke kanan, maka dia ikut. Tuhan mau bawa dia ke kiri, dia juga ikut. Bahkan mungkin di satu waktu Tuhan tarik dia mundur ke belakang pun, dia akan setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan mungkin ketika Tuhan membawa dia melewati bahaya maut sekalipun, dia tetap percaya. Orang beriman akan berespon yang benar. Orang beriman akan tetap menaikkan puji-pujian kepada Allah, sekalipun dia menghadapi keadaan yang buruk. Tuhan bawa dalam keadaan paling buruk sekalipun, Tuhan membawa kita supaya kita mau memproklamirkan iman kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Maka kesulitan seperti apapun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, apa alasan Tuhan melakukan ini kepada anak-anaknya? Yang kedua, karena Tuhan membutuhkan kita untuk
Maria adalah sebuah bencana. Kematian saudara dikasihinya Lazarus ada orang yang dikasihi oleh Marta dan Maria. Dan ini mungkin merupakan bencana bagi dua wanita ini. Tapi sudah dikasih Tuhan, Tuhan membutuhkan kematian Lazarus untuk memperlihatkan kekuasaan yang dahsyat, sehingga semua orang yang melihat peristiwa itu mereka melihat dan percaya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan, biar mereka bisa melihat Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya Lazarus bisa dibangkitkan, biar semua orang bisa melihat bahwa sungguh Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara, Tuhan bisa saja membawa kita ke dalam banyak sekali hal-hal yang buruk. Dia terlihat seperti terlambat untuk menolong kita, tetapi sesungguhnya Dia sedang membentuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang lain bisa melihat iman kita yang tidak goyah, sekalipun kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Orang lain bisa melihat ketabahan kita. Orang lain bisa melihat kerelaan kita memikul salib. Orang lain bisa melihat kesetiaan kita untuk terus melayani, sekalipun dalam keadaan yang sangat berat. Kesetiaan kita untuk tetap taat kepada firman-Nya, sekalipun dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin secara daging bisa menguntungkan kita. Sudah dikasih Tuhan, semua itu bisa membuat orang lain melihat kita dan mempermuliakan Tuhan. Bisa membuat orang lain percaya kepada Tuhan melalui apa yang kita alami dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, sudah dikasih Tuhan. Apa alasan Tuhan melakukan atau mengizinkan kita mengalami semua itu? Yang ketiga, Tuhan harus menggenapkan rencananya bagi kita. Sudah dikasih Tuhan, Allah harus menyempurnakan Marta dan Maria. Perkataan dari Marta dan Maria, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kalau engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sama ketika Tuhan harus menyempurnakan iman daripada Ayub. Ayub juga pernah berkata, dahulu aku hanya mendengar dari apa kata orang, sekarang aku bisa melihat dengan mataku sendiri. Saudara, ini menunjukkan bahwa kesetiaan Ayub pun harus dibuktikan dengan sebuah ujian hidup. Tuhan harus menyelesaikan rencananya bagi Marta dan Maria, bagi Ayub, bahkan juga pernah kepada Paulus ketika duri dalam dagingnya tidak dicabut oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan ini juga bagi saya dan bagi saudara. Karena Allah mau menyempurnakan rancangannya bagi kita dengan peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang berbeda, tetapi pasti sama-sama tidak menyenangkan dan mungkin juga menyakitkan. Tetapi dengan tujuan yang sama pula, yaitu untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara dikasih Tuhan, untuk menjadi seperti Kristus, maka semua yang buruk, semua yang tidak berguna harus dibersihkan dari kehidupan kita. Kesombongan-kesombongan kita, kepahitan-kepahitan kita, keegoisan kita, kebebanan kita harus dipangkas habis dari hidup kita. Tapi percayalah bahwa pembentukannya yang sakit itu, yang menakutkan dan mengecewakan itu, Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa garis yang harus kita jalani telah ditentukan dan dipersiapkan bagi kita. Dia bisa saja terlihat terlambat, tetapi sesungguhnya jadwalnya selalu tepat. Kadang dia tidak terlihat bekerja, karena dia mau kita memproklamirkan iman kita, ketabahan kita, kerelaan kita, dan kesetiaan kita. Sudah dikasih Tuhan, mari terus membangun iman kita. Kita tidak dipanggil untuk selamat sendiri. Kita dipanggil untuk memberitakan anugerah Tuhan melalui apa yang kita alami. Dan Allah harus menggenapkan semua yang dirancangkannya kepada kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberikan kekuatan iman kita terus bertumbuh sehingga kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan di hari ini Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari ini akan membuat iman kami bertumbuh sehingga kami bisa memproklamirkan iman kami. Orang boleh melihat bahwa sekalipun kami menghadapi tekanan masalah sebesar apapun, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terus bentuk kami menjadi serupa dengan Engkau, sehingga kami bisa membawa kemuliaan Kristus dimanapun kami berada. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.